Selamat datang di cerita penuh ketegangan, di mana setiap detik terasa begitu berharga. Malam yang sunyi berubah menjadi lautan api. Gaza menjadi saksi bisu dari perjuangan hidup dan doa yang tak pernah padam. Dalam kisah ini, kita akan menyelami detik-detik menegangkan, rasa takut yang menyelimuti warga, hingga kekuatan doa yang menjadi sandaran di tengah kobaran peperangan. Cerita ini dibuat fiktif menyerupai nyata, agar kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran darinya. Jika kalian menyukai kisah seperti ini, jangan lupa tinggalkan komentar, tekan tombol like, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik berikutnya. Malam itu, Gaza terbungkus dalam kegelapan yang tak biasa. Lampu-lampu jalan padam, listrik terputus, dan hanya cahaya redup dari bulan yang tertutup asap tipis memberi sedikit penerangan. Suasana hening sesaat, hingga tiba-tiba langit bergemuruh oleh dentuman keras yang memecah malam. Suara itu begitu dekat, seakan mengguncang setiap jendela dan dinding rumah yang rapuh. Di sebuah sudut kota, seorang anak laki-laki bernama Hamza memeluk erat adiknya yang masih kecil. Mata keduanya berkaca-kaca, tubuh mereka gemetar menahan rasa takut. Sang ibu berusaha menenangkan dengan suara lembut, meski hatinya sendiri hancur oleh ketidakpastian. Setiap dentuman membuat jantung mereka seakan berhenti berdetak. Orang-orang mulai berlarian keluar rumah, sebagian mencari perlindungan, sebagian lagi hanya bisa berdiri kaku menatap langit. Asap tebal perlahan naik dari kejauhan, pertanda bangunan yang terkena hantaman. Dari kejauhan, sirene ambulans meraung, menambah kepanikan di antara jeritan warga. Hamza menatap ke arah ayahnya yang tengah berdiri di pintu rumah. Sang ayah tidak berkata apa-apa, hanya tatapan tegas namun penuh cemas yang ia tunjukkan. Dalam hati, ia tahu detik-detik seperti ini bisa menentukan apakah keluarganya akan selamat atau tidak. Di luar sana, jalanan berubah menjadi lautan manusia yang panik. Anak-anak menangis, perempuan berteriak mencari anggota keluarganya, sementara para pria berusaha mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Suara-suara takbir terdengar, menyatu dengan raungan ledakan berikutnya yang semakin mendekat. Waktu seakan berjalan sangat lambat. Setiap detik dipenuhi rasa was-was. Setiap bunyi asing membuat tubuh Hamza dan keluarganya terlonjak kaget. Namun mereka tahu, keluar rumah berarti berhadapan langsung dengan maut, sedangkan bertahan di dalam rumah pun tidak menjamin keselamatan. Dentuman berikutnya terdengar lebih keras, disertai cahaya merah menyala yang membuat seluruh langit Gaza seperti terbakar. Orang-orang menunduk, sebagian menutup telinga, sebagian berlari tak tentu arah. Malam itu menjadi awal dari detik-detik menegangkan yang akan mengubah segalanya. Pagi menjelang, namun Gaza masih diselimuti kepulan asap hitam. Cahaya matahari yang seharusnya membawa ketenangan justru memperlihatkan lebih jelas betapa hancurnya bangunan-bangunan yang runtuh. Suara sirene ambulans tak pernah berhenti, terus berputar di jalan-jalan sempit yang kini dipenuhi debu dan pecahan kaca. Hamza berjalan pelan bersama ayahnya. Mereka menyusuri jalanan untuk mencari kabar tentang tetangga yang semalam rumahnya terkena hantaman. Bau mesiu bercampur dengan debu terasa menusuk hidung, membuat napas terasa berat. Di sepanjang jalan, ia melihat orang-orang menunduk lesu, sebagian duduk di atas puing bangunan sambil menatap kosong. Tiba-tiba Hamza mendengar suara samar di balik tumpukan batu. Ia mendekat dengan ragu, kemudian ayahnya segera memanggil beberapa warga lain untuk membantu. Dengan tangan kosong, mereka mengangkat batu demi batu, berharap ada seseorang yang masih hidup di dalamnya. Suara lirih memanggil nama seorang ibu terdengar, semakin jelas seiring reruntuhan diangkat. Di antara debu, seorang bocah perempuan kecil akhirnya terlihat. Tubuhnya penuh luka, namun matanya masih terbuka. Warga segera mengangkatnya dengan hati-hati, sementara tangis ibunya pecah ketika melihat anaknya masih bernapas. Suasana di tempat itu mendadak penuh haru. Meski dentuman dari kejauhan terus mengingatkan bahwa bahaya belum selesai. Hamza menatap wajah bocah itu dengan mata berkaca-kaca. Ia merasakan ketakutan yang sama, sekaligus keajaiban kecil di tengah kehancuran. Sang ayah menepuk bahunya, memberi isyarat untuk terus bergerak, karena mereka belum tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Di sisi lain jalan, terlihat bayangan pasukan bersenjata bergegas. Suara langkah mereka menghantam tanah, disertai teriakan perintah yang terdengar keras. Warga sipil semakin panik, berlarian ke ganggang sempit untuk menghindari pertemuan langsung dengan mereka. Hamza merasakan tubuhnya kaku, seolah tak mampu lagi melangkah.
Namun ayahnya menggenggam tangannya erat. Dengan suara bergetar, ia berkata agar Hamzah jangan pernah melepaskan pegangan. Mereka harus tetap bersama, karena detik-detik berikutnya bisa menentukan apakah mereka bisa bertahan hidup atau tidak. Langkah-langkah cepat menggema di gang sempit, berpacu dengan suara sirene yang semakin dekat. Hamzah berlari sekuat tenaga sambil tetap menggenggam tangan ayahnya. Nafasnya terengah-engah, dada terasa sesak oleh asap dan debu yang masih beterbangan di udara. Di belakang mereka, suara teriakan semakin jelas. Orang-orang berhamburan, sebagian menubruk dinding, sebagian terjatuh namun segera bangkit kembali. Suasana penuh kepanikan itu seakan menelan siapa saja yang berada di dalamnya. Hamzah menoleh sebentar. Ia melihat seorang pria tua tersandung dan jatuh. Tanpa berpikir panjang, ia ingin menolong. Namun ayahnya menariknya lebih kuat. Dengan suara serak, ayahnya berbisik bahwa mereka harus terus maju, karena berhenti berarti bahaya menunggu. Gang yang mereka lewati begitu sempit. Dinding-dinding retak di sisi kanan dan kiri seakan siap runtuh kapan saja. Suara dentuman dari arah lain semakin dekat, membuat tanah di bawah kaki bergetar. Debu jatuh dari atap rumah-rumah yang rapuh, menambah rasa mencekam di setiap langkah. Tiba-tiba seorang perempuan membawa bayi muncul dari arah berlawanan. Wajahnya pucat, matanya dipenuhi rasa takut. Ia berteriak meminta jalan, namun gang itu terlalu sempit. Hamzah dan ayahnya menepi, memberikan ruang. Bayi itu menangis keras. Suaranya menyatu dengan kekacauan yang tak ada henti. Saat mereka kembali melangkah, sebuah ledakan besar terdengar tak jauh dari tempat itu. Suaranya begitu keras hingga telinga Hamzah berdenging. Getaran menghantam seluruh tubuh, membuat ia hampir terjatuh. Ayahnya segera memeluknya, melindungi tubuh kecil itu dari serpihan yang beterbangan. Hamzah menutup mata, berharap semua segera berhenti. Namun yang ia rasakan justru semakin nyata. Setiap langkah adalah perjuangan. Setiap tikungan bisa saja berujung pada maut. Gang sempit Gaza malam itu berubah menjadi lorong panjang penuh ketegangan, di mana harapan dan ketakutan berjalan berdampingan. Hamzah dan ayahnya akhirnya keluar dari gang sempit yang menyesakan. Mereka tiba di sebuah lapangan kecil yang dikelilingi bangunan hancur. Langit di atas Gaza berwarna merah, diterangi cahaya api dari kejauhan. Bau mesiu dan debu semakin pekat, membuat dada mereka terasa terbakar setiap kali bernapas. Di lapangan itu, beberapa keluarga berkumpul. Ada yang duduk lemas sambil memeluk anak-anak mereka. Ada pula yang menatap kosong tanpa kata. Tangisan bercampur dengan teriakan nama-nama orang yang hilang, membentuk paduan suara kesedihan yang menusuk hati. Hamzah duduk di samping ayahnya. Tangannya masih bergetar. Tubuhnya masih lelah karena pelarian panjang. Ia menatap langit dengan mata yang basah, berharap semua ini hanya mimpi buruk. Namun kenyataan terlalu jelas. Gaza sedang terbakar, dan mereka terjebak di dalamnya. Ayahnya menunduk, lalu mengangkat kedua tangannya. Dengan suara lirih, ia memanjatkan doa. Doa yang penuh harap agar keluarga kecilnya selamat, agar rakyat Gaza diberi kekuatan, dan agar Allah menjaga setiap jiwa yang berjuang di tengah bara peperangan. Suaranya bergetar, namun penuh keyakinan. Di tengah doa itu, dentuman kembali terdengar. Getaran terasa hingga tanah di bawah mereka bergetar. Orang-orang menunduk, sebagian menutupi kepala anak-anaknya. Namun kali ini Hamzah tetap duduk, mendengarkan doa ayahnya sambil memejamkan mata. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa di balik semua ketakutan ini, masih ada harapan. Seorang relawan datang membawa air dalam botol plastik. Ia membagikan kepada mereka yang kehausan. Hamzah menerima seteguk air. Rasanya begitu dingin di tenggorokan yang kering. Meski kecil, itu menjadi pengingat bahwa di tengah kehancuran masih ada kepedulian, masih ada cahaya yang berusaha bertahan. Malam kembali turun di Gaza. Suara ledakan belum berhenti. Cahaya api masih menari di kejauhan. Namun di lapangan kecil itu, Hamzah bersandar pada bahu ayahnya. Matanya perlahan terpejam, meski hatinya masih dipenuhi rasa takut. Di sela hiruk-pikuk, doa-doa terus berbisik, menjadi satu-satunya kekuatan yang menjaga mereka bertahan di detik-detik menegangkan yang tak berkesudahan. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Jika kalian senang dengan kisahnya, jangan lupa tinggalkan komentar, tekan tombol like, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita berikutnya.